Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 20010454041. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa Indonesia. Saya dari kelas 5B. Di sini berdasarkan kompetensi dasar yang saya dapat, yaitu ada dari 3.10 dan 4.10 kelas 12 semester genap atau semester ganjil. Alokasi waktunya saya beri 4 dikali 45 menit. Artinya saya kasih materi ini atau kompetensi dasar ini untuk 4 kali pertemuan. Satu pertemuannya adalah 45 menit. Nah, materi pokoknya adalah teks artikel, submaterinya ada informasi dalam artikel, fakta dalam artikel, opini dalam artikel. Nah, karena di sini saya mendapatkan kompetensi dasar ada 3 poin, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar saya yang 3.10 terlebih dahulu, yaitu mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Itu adalah kompetensi dasar yang saya dapat. Lalu ada IPK atau ada indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya ada 4 poin. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian fakta dan opini. Artinya sebelum nanti kita mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam teks artikel, dan itu akan menjadi IPK mereka atau indikator pencapaian mereka, di mana IPK ini termasuk IPK pendukung dalam kelompok C2. Selanjutnya adalah IPK yang kedua, menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca. Nah, di sini adalah IPK yang termasuk IPK pokok dalam KD ini yang termasuk golongan C3. Nah, selanjutnya adalah memisahkan antara informasi baik opini atau fakta yang ditulis penulis. Nah, ini merupakan IPK pengayaan, yaitu IPK tergolong dengan IPK C4. Lalu yang keempat adalah mengkritik informasi baik opini atau fakta yang ditulis penulis. Ini termasuk IPK pokok juga. Jadi dalam KD 3.10 kelas 12 semester genap ini terdapat 2 IPK pokok. Lalu ke materi pokok pembelajaran atau bahan ajar. Di sini ada faktanya. Faktanya saya akan nantinya menampilkan teks artikel yang isinya terdapat opini dan juga fakta yang ditulis oleh sebuah artikel. Lalu yang kedua adalah konsep, di mana saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari teks artikel. Saya akan juga menjelaskan bahwasanya teks artikel ini dapat ditemukan dalam koran maupun majalah. Jika teks artikel ini dapat ditulis oleh siapapun. Lalu ke tabel berikutnya, metode dan langkah-langkah pembelajaran, di mana metode yang saya pakai ini adalah ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Mengapa metodenya ini ada 4? Karena saya tidak ingin pembelajaran yang saya akan lakukan nanti akan membosankan. Nah, langkah-langkah untuk melaksanakan metode tersebut apa? Nah, yang pertama adalah pendidik akan menjelaskan materi terkait mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Nah, penyampaian materi ini mulai dari pengertian terlebih dahulu sampai bagaimana cara mengevaluasi informasi dan fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Nah, langkah yang kedua adalah masing-masing siswa diminta menjelaskan ulang berdasarkan penjelasan dari pendidik terkait perbedaan fakta dan opini dalam sebuah artikel. Maksud dari langkah kedua ini, balik lagi tadi langkah pertama itu saya fokus ke menjelaskan definisi atau menjelaskan pengertian. Nah, di langkah kedua ini saya harap akan menyimpulkan dari penjelasan saya pada langkah pertama tadi. Nah, yang ketiga adalah siswa secara berkelompok melakukan analisis informasi baik opini maupun fakta dalam artikel yang telah dibagikan. Jadi nantinya satu kelas saya akan bagi beberapa kelompok untuk menganalisis sebuah teks artikel, dan pastinya setiap kelompok saya akan bagikan dengan artikel yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah siswa secara berkelompok mengkritisi informasi baik opini dan fakta dalam artikel yang telah dibagikan. Nah, maksudnya adalah apa? Pastinya dalam sebuah teks artikel itu ada pro dan kontra. Nah, di sini saya akan melatih pikiran siswa-siswi untuk mengkritisi, atau juga ini itu bisa masuk ke dalam mengevaluasinya. Jadi saya meminta peserta didik ini untuk mengkritisi atau mengomentari atau mengevaluasi
opini ataupun fakta yang dipakai penulis dalam teks artikel yang sudah saya bagikan per kelompok itu. Nah, selanjutnya adalah siswa mempresentasikan hasil diskusi yang telah disusun. Pastinya ya, siswi akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil analisisnya, mulai dari hasil yang didapat dari teks artikelnya, mana fakta, mana opininya, lalu hasil dari mengkritisi atau mengomentari hasil temuan tersebut. Selanjutnya, siswa atau kelompok lain diminta menanggapi dan mengkritisi hasil temuan yang dipresentasikan dengan metode tanya jawab. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok yang tidak sedang presentasi atau kelompok yang sedang mendengarkan yang sedang presentasi akan mengomentari atau mengkritisi hasil temuan yang sedang mempresentasikan gitu. Karena balik lagi, kan sebuah opini itu kan pasti ada pro dan kontra gitu. Jadi mungkin bisa jadi yang presentasi itu lagi pro, tapi kelompok yang sedang mendengarkan itu kontra. Nah, di situ bisa saling mengkritisi. Lalu selanjutnya adalah siswa merevisi hasil temuan yang telah dipresentasikan berdasarkan kritik dari siswa lainnya dengan arahan pendidik. Nah, jadi di sini itu misalkan argumen dari kelompok lain itu lebih masuk akal daripada kelompok yang sedang presentasi nih, daripada hasil temuannya gitu. Nah, itu bisa direvisi, tapi dengan syarat harus berdasarkan arahan dari pendidik atau guru atau kita nantinya gitu. Tabel selanjutnya adalah evaluasi, dimana berbeda halnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan secara berkelompok ya. Nah, kalau evaluasi ini dikerjakan secara individu. Untuk kenapa? Untuk saya ini atau pendidik nantinya bisa melihat sebenarnya sampai mana sih kepahaman mereka terhadap materi yang sudah disampaikan begitu. Soal yang kedua adalah lakukan analisis fakta dan opini Anda terhadap artikel pahlawan dulu dan sekarang. Jadi di bagian lampiran pendukung, saya akan melampirkan sebuah artikel berjudul pahlawan dulu dan sekarang, dan nantinya saya akan meminta peserta didik untuk menganalisis mana sih sebenarnya fakta dan juga opini dalam artikel yang sudah saya paparkan tadi gitu. Di soal yang ketiga yaitu tulislah kritik Anda terkait fakta maupun opini yang Anda temukan pada soal nomor 2. Sebenarnya nggak jauh beda dari yang tadi gitu, tapi kan kalau yang tadi itu kan secara berkelompok, kalau yang evaluasi ini secara mandiri atau secara individu. Lanjut ke KD yang kedua yang saya dapat, yaitu KD 4.10 menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, IPK atau indikator pencapaian kompetensi dalam KD yang kedua ini saya jadikan 3 poin. Yang pertama adalah membuat opini dalam kalimat, ini termasuk IPK pendukung atau IPK tergolong C6. Lalu menciptakan teks artikel dalam menyusun opini yang telah dibuat, ini adalah IPK pokok dari kompetensi dasar ini. Yang ketiga adalah dapat mengembangkan teks artikel dengan menambahkan sebuah kata dalam teks artikel yang dibuat. Ini merupakan IPK pengayaan atau IPK C6 gitu. Nah, selanjutnya adalah tabel di mana saya akan menjelaskan mengenai materi pokok pembelajaran atau bahan ajar. Nah, di sini ada prosedur membuat opini sesuai dengan tema, lalu menyusun opini tersebut menjadikan sebuah artikel. Yang kedua adalah metakognitif, di mana dapat memahami dan menyusun fakta dan juga opini menjadi sebuah artikel. Nah, metode dan langkah-langkahnya sebenarnya kalau metodenya ini berbeda ya. Jadinya di sini saya lebih fokus ke studi kasus, tapi juga ada presentasi dan tanya jawab masih ada kayak tadi gitu. Lalu langkah-langkahnya ini adalah masing-masing siswa diminta untuk memberikan opini mereka terkait tema yang sudah diberikan dalam bentuk tulisan. Jadi karena KD-nya ini kita harus menyusun opini dalam sebuah artikel, langkah pertamanya adalah saya meminta peserta didik untuk memberikan opini mereka terhadap tema yang sudah diberikan gitu. Ini dikerjakan individu. Nah, lalu cara yang kedua adalah siswa secara individu menyusun opini yang sudah disusun tadi menjadi sebuah teks artikel. Jadi tadi ditulisnya masih kalimat per kalimat,
Langkah yang kedua adalah saya meminta peserta didik harus menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi di paragraf-paragraf yang padu pastinya. Lalu langkah yang selanjutnya adalah masing-masing siswa diminta untuk menambahkan fakta pada masing-masing artikelnya. Kan tidak mungkin artikel itu isinya hanya opini saja, mungkin ada, tapi memang lebih baik harus diperkuat oleh sebuah fakta gitu. Jadi saya di sini meminta para peserta didik untuk memasukkan fakta dalam teks artikelnya gitu. Selanjutnya adalah masing-masing siswa diminta untuk membacakan artikel yang telah disusun. Nah, ini presentasi ya, sama. Jadi masing-masing siswanya nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan atau membaca teks artikelnya gitu. Lalu siswa lainnya diminta untuk menanggapi atau mengkritisi teks artikel yang sedang dipresentasikan oleh siswa lainnya dengan metode tanya jawab. Jadi masih sama sebenarnya sama KD sebelumnya untuk mengkritisi yang sedang mempresentasi gitu. Lalu langkah selanjutnya juga masih sama, siswa merevisi teks artikel berdasarkan kritik dari siswa lainnya dengan arahan pendidik. Nah, langsung saja ke evaluasinya dengan 3 soal esai pula. Yang pertama adalah buatlah opini Anda terkait vaksin COVID-19 di Indonesia. Jadi di sini saya akan meminta peserta didik untuk menyusun opini mereka mengenai vaksin COVID-19 ini di Indonesia. Sebenarnya itu kayak gimana sih vaksin di Indonesia ini gitu. Menurut mereka, menurut opini mereka tulis gitu. Lalu soal yang kedua adalah susunlah opini Anda pada soal nomor 1 menjadi sebuah artikel. Jadi tadi nomor 1 nya itu kan opininya baru kalimat per kalimat nih. Nah, nomor 2 nya ini peserta didik saya minta untuk menyusun kalimat-kalimat tersebut untuk menjadi paragraf yang padu dan bisa dikatakan sebagai teks artikel. Lalu yang ketiga adalah tambahkan fakta pada opini yang sudah ada buat pada soal nomor 2. Jadi di sini harus ya setiap artikel itu harus memiliki fakta dan juga opini. Agar apa? Jika opini saja yang ditulis itu tidak terlalu kuat gitu. Jadi kita harus memperkuatnya dengan sebuah fakta gitu. Agar para pembaca juga percaya nih atau tertarik kepada opini-opini yang kita tulis dalam teks artikel tersebut. Selanjutnya adalah lampiran pendukung, di mana di sini saya tampilkan artikel pahlawan dulu dan sekarang ya untuk soal tadi. Lalu kita ke handout. Halaman pertama itu adalah cover gitu. Di sini tulisannya handout berdasarkan pemetaan materi pokok. Di bawahnya ada tulisan KD yang saya dapat, KD 3.10 dan 4.10 kelas 12 semester 2. Ada nama saya juga Nabila Salsabila. Di bagian pertama adalah identitas, di mana pastinya mata pelajaran bahasa Indonesia kelasnya 12, semesternya semester genap yang tadi saya sudah jelaskan, alokasi waktunya juga sama 4 dikali 45 menit. Kompetensi dasarnya ini ada 3.10 dan 4.10. Nah, selanjutnya adalah bagian petunjuk belajar. Menurut saya kenapa saya adakan petunjuk belajar ini dalam handout saya, agar kenapa? Agar para pembaca yang membaca handout saya ini jelas tata cara untuk membacanya, tata cara untuk mengerjakannya itu jelas gitu. Nah, selanjutnya adalah pengantar materi. Nah, pengantar materi ini saya berikan pengertian dan definisi mengenai teks artikel. Saya juga memberikan pengertian atau definisi mengenai konsep dasar fakta, ciri-ciri faktanya juga. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari konsep dasar opini. Lalu saya sama akan menjabarkan ciri-ciri dari kalimat opini. Selanjutnya adalah latihan, di mana saya akan mengevaluasi pemahaman dari peserta didik saya apakah sudah paham atau belum melalui latihan ini. Nah, di sini itu ada 5 soal. Yang nomor 1, 2, 3 adalah pilihan ganda. Lalu nomor 4 dan 5 adalah esai. Nah, terakhir pasti ada kunci jawaban ya. Kunci jawabannya adalah untuk para pembacanya mengecek jawaban saya ini sudah benar atau belum gitu.
Mungkin cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan atau materi yang saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.